5, 6, 7, 8. Tep 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 tep. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tereret tereret. 2. Oke. 1, 2, and go. Yeay! Thank you. Silakan duduk. Gimana, kita juga punya gaya andalan? Iya. Tuh, 2, 3, 4. Gitu doang. Anak TikTok. Gitu doang ya. Oke, jadi ini ada 2 anak muda ini yang sesi terakhir ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol yang tidak sengaja ternyata mereka dua-duanya ini punya prestasi di bidang dance. Wow. Gitu. Pantes ya tadi pas ngedance tuh kayak kita jadi pengen ikutan goyang ya kan. Tapi nggak bisa ya, Bu? Nggak bisa. Bisanya cuma gini dong. Gini doang bisanya. Bener. Bisanya cuma gitu Oke, kita ngobrol terlebih dahulu. Yang pertama itu ada mana dia? Nah, sebelah sini. Yang pertama ada Melisa Rahanum. Oke, prestasinya juara 2 HSBL 2015, juara 3 Pajak Cup 2015, juara 4 Dance Competition RTV, Wow, kemudian banyak juga finalis ya. dancer DBL 2015-2016. Oke, bisa bercerita sedikit nih mengenai prestasinya di dunia dance gitu, Mel? Jadi dulu aku tuh dari SMP sampai SMA itu emang fullnya itu kalau ekskul di sekolah itu dance. Pertamanya sih iseng pengen nyobain karena nggak tahu enaknya ekskul apa ya gitu kan, bingung. Jadi terus disadarin kayaknya kamu cheers cocok deh. Ya udah cheers ya. Ya udah aku tuh nyobain cheers gitu. Jadi di situ terus. Jadi tahun pertama jadi junior kan, terus tahun keduanya waktu SMP itu dijadiin kapten, terus tahun ketiganya juga sama, terus lanjut lagi SMA. Pas di SMA sih yang banyak kompetisinya. Karena kalau event SMA tuh biasa lebih banyak gitu kan. Jadi Kalau dari kamu sebelumnya SMA mana? di SMA 1 Pekanbaru. Oh, SMA 1, luar biasa. Oke, kamu SMA mana, Bu, dulu, Bu? SMA 9, asik. Luar biasa. Asik, kayak gitu ya. Artis, zaman dulu kan itu sekolah artis. SMA model. SMA model. Modelnya kayak Model-model gue. itu aja. Oke, jadi di SMA lah mulai, itu dari kelas 1 udah kapten juga tetap? Waktu SMA balik lagi jadi junior, terus kelas 2-nya baru jadi wakil kapten. Oke. Terus ya udah kelas 2, kelas 3 masih aktif karena waktu SMA sekolah memang support gitu, kayak selalu dapet apa-apa aja nih lomba-lombanya. Jadi kebetulan ikut terus juara. Oke, luar biasa. Ya. Berarti kamu emang basically itu emang suka dance gitu ya dari Iya. SMP gitu. Oke, kalau yang satu lagi, ini panjang banget nih. Laurentius Lintang. Kayak kebanyakan ya nulisnya. Kayak harus di hapus-hapus dikit. Oke, kalau gitu ini banyak banget nih. Coba kamu sebutin deh prestasi-prestasinya yang menurut kamu membanggakan gitu. Apa ya, kalau karena aku tadi di introduce-nya juga dari dance kan. Jadi aku memang mulai nari itu dari kecil banget. Dari kelas 2 SD. Sampai sekarang sih. Kirain basically. dia bilang tadi dari kecil banget pas lahir dia Coy. Langsung keluar ini ya, keluar ke dunia ini langsung. Mungkin gini langsung. Oh, dari kelas 2 SD. Dari kelas Kok 2 bisa SD. sih kelas 2 SD udah ngedance gitu? Iya. Tertarik aja sih waktu itu. Terus akhirnya ikut waktu itu sanggar. Jadi pertama aku itu basicnya itu di balet. Balet. Benar. Really? Iya. Jadi Oke, ini menarik nih. Ini menarik banget. Soalnya Biasanya kan- basically kan balet itu kan ke cewek. Cewek. Benar-benar. Yang apa namanya, kita ngebayanginnya cewek, terus Balerina yang kayak jinjit-jinjit, gitu ya. pakai Iya nggak sih? rok tutup. Terus, Tapi kalau yang memang sih waktu itu waktu masih kecil tertarik kan. Kebetulan waktu itu adik sama kakak duluan nih yang balet. Itu cewek apa cowok? Cewek. Cewek, oke. ya. Terus Enggak, pertanyaannya emang kalau balet ada cowoknya? Ada. Jadi emang yang kayak pasangan balerinanya Benar. itu kan yang Benar. megangin yang apa? Namanya apa? Kalau yang cewek kan balerina. Balerino. Kebanyakan bilang gitu sih, tapi sebenarnya aku juga sendiri juga sampai sekarang masih belum tahu sih panggilannya apa ya. Oke. Oh, Cuman balerina ya- dan balerino gitu ya? Iya, benar. Cuman dari situ besarnya juga pas waktu SMA akhirnya nari, akhirnya baru udah tergabung sama kayak Melisa, tergabung di dance team di sekolah.
Oh, Oke. berarti Dulu kamu SMA-nya di? Di Santa Maria Pekanbaru. Oh, Santa Maria. Wah, iya sih. Benar, itu kalau prestasi soal nari sih. Oke, selain prestasi soal dance, apa lagi? Waduh. Jadi waktu dulu aku juga sempat jadi atlet wushu Riau. Iya, jadi waktu SMP itu belajar. Nanti kalau ada yang nyakitin aku bilang kamu ya. Boleh. Oh, kamu harus Iya. bela tante Kamu ya. harus bela ya. Karena banyak yang suka nyakitin tante. Oke. Gitu ya. Iya. Oke, Iya. jadi- Ngomongnya harus sok manja ya kan. Terus oke lanjut. Lanjut. Dia kayak Ibu lama-lama diwusu loh sama dia iya, loh. makanya takut. Oke. Nggak jadi dilindungin. Terus. Ya, jadi sempat jadi atlet wushu waktu itu mau di prepare buat PON 2012. Kan waktu itu ada di Riau. Ya, 2012. ya. Nah, akhirnya diundur nggak jadi karena waktu itu belum siap. Waktu itu masih setahun, 2 tahun akhirnya pergi ke Kejurnas Wushu di Jogja. Waktu itu masih belum menghasilkan apa-apa sih, sampai akhirnya bawa nama Indonesia di Singapura waktu itu pas tahun 2013 kalau nggak salah di Singapura Open Turnamen. Itu dapat silver sama perunggu. Wow, luar biasa. Itu kalau boleh tahu itu turnamennya turnamen apa ya? Itu turnamen wushu, open turnamen, jadi dari Asia gitu? Iya, enggak, bukan dari Asia sih, ada dari luar negeri. Internasional dong. Internasional berarti. Wah, luar Oke. biasa. Tapi ya. itu open turnamen, jadi Open turnamen semuanya ya? bisa ikut I gitu. see, oke. Luar Dapat biasa silver loh, Bu. dan Silver dan perunggu waktu itu. wah, luar biasa. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi nih. Ini banyak Ada nih. lagi, Terus banyak nih, apa banyak lagi? nih. Apalagi gimana? Akhirnya ya itu kan masa-masa SMA ya, masa saya SMA SMP waktu itu masih ada di Pekanbaru. Setelah itu aku pergi kuliah ke Jakarta. Ya di Jakarta ya mencoba untuk lebih aktif aja gitu kan, karena juga sebagai anak rantauan gitu kan. Jadi sempat juga menjadi Koko Jakarta tahun 2015. Koko Jakarta. Iya, oke. Harapan 2 Koko Jakarta tahun 2015. Oke. Itu ada masa itu mirip-mirip kalau di sini namanya Bujang Dara. Bujang Dara. Kayak Bujang Dara ya. Tapi berarti kalau Koko Jakarta itu lebih ke yang oriental ya? Enggak juga. enggak wajib oriental sih, tapi yang bedanya adalah kita itu biasanya acara-acaranya atau yang kita untuk gubernur-gubernur ataupun acara-acara pemerintahan tetap ada, tapi yang kita lakukan itu biasanya lebih ke acara-acara tradisional Tionghoa kayak gitu. Oh, oke, sih, oke. Oke, bedanya. oke. Terakhir, Iya. yang masalah K-pop ini gimana ceritanya? Iya tuh, aku dengar tuh, itu keren banget sih. Gimana ya? Coba dong, cerita dong ke kita dong, pengen tahu Iya. nih gimana. Kalau itu tahun lalu sih, jadi sempat ikut 2019 ya? Iya, 2019. Jadi waktu itu bulan Agustus sempat ikut audisi. Audisi open audition aja sih waktu itu. Jadi ada salah satu agensi dari Korea buat datang ke Indonesia buat nyari-nyari talent gitu loh waktu itu untuk mewakili Indonesia di salah satu boy group yang akan dia bikin lah pada saat itu. Oke. Dia bikin untuk di Korea. Korea. iya. Oh, berarti Oke. debutnya Saat itu. nanti di Korea gitu ya? Oke. Jadi pada saat itu tuh cuman iseng-iseng aja sih, iseng-iseng daftar, ngikut. Ternyata lolos sampai ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu ada di karantina yang ditayangkan di salah satu TV swasta juga di Jakarta. Oh, itu kamu berarti daftarnya di mana ya waktu itu ya? Daftarnya Jakarta? iya di Jakarta waktu itu. Oh. Jadi setelah dari kuliah sempat di Jakarta juga selama beberapa saat. Menjadi perwakilan Indonesia. Iya, sampai pada akhirnya menang juara 1 menjadi Juara 1. perwakilan Iya, Indonesia. yang diutus dari Indonesia berarti cuma juara 1 aja ya? Benar. Berarti kamu doang dong? Benar, Oh, satu luar cowok, biasa. satu cewek. Ya. Oh, luar biasa. Terus ya? nanti di Korea, apakah dari berbagai negara atau tergabung dengan teman-teman dari Koreanya sendiri? Apa gimana? Jadi konsepnya sendiri udah ada sih mereka. Jadi dari membernya ada 7 orang, Oke. itu dari 7 negara yang berbeda-beda. Oh, I see. Iya, Berarti jadi- itu Asia. Lebih Asia benar. kayak ini ya, kayak kalau Blackpink itu kan ada yang salah satunya yang Dari Thailand kan ya, ya benar. Kalau ini kita benar-benar semuanya nggak ada dari negara yang yang berbeda-beda. total Jadi ya, makanya totally Korea ada semua gitu, makanya nggak jadi dari Indonesia perwakilannya dari cewek ada 1 orang, kalau cowok ada aku gitu. Tapi Papa berarti- ngerti banget loh Blackpink loh. Blackpink ya? Karena kamu dulu, Lisa. oh Lisa Lisa. Blackpink. Lisa Kamu Blackpink. bukan Lisa Blackpink Blackpink deh kayaknya. Lisa Blackpink bisa Black nari loh, Market. Iya bener. Oke, nah sekarang balik lagi ke Meli. Jadi kegiatannya sekarang apa Mel? Sekarang masih kuliah sih, tapi online kan. Terus nyusun skripsi juga. Oke, ambil jurusannya? Hukum di Oke. Universitas Islam Riau.
Pengen jadi apa sih? Pengen jadi pengacara atau pengen jadi notaris atau apa gitu? Notaris sih. Oh, pengen jadi notaris. Panjang dong sekolahnya berarti ya. Panjang banget. Masih lanjut lagi ya. Masih lanjut lagi. Oke, kalau kamu next bakal ngapain lagi? Nextnya ya. Selain nunggu panggilan dari Korea, itu berarti nunggu kan ya? Iya, jadi lagi nunggu sekarang. Terakhir sih dia balikin ke kita lagi. Jadi kita boleh, karena udah lama kan gara-gara pandemi ini kan, jadi harus nunggu. Jadi terakhir dia balikin ke kita, apakah kita itu mau bekerja lagi ataupun maksudnya dari yang lain tuh ada yang masih umur 15 tahun, jadi sempat putus sekolah juga, akhirnya balik sekolah lagi. Sampai terakhir kali dia balikin ke kita. Nextnya kita mau, di saat kita mau terima atau di saat kesempatan itu akan datang lagi, kita boleh ambil atau kita boleh tolak gitu. Oke, kalau kamu? Kalau untuk aku sih sampai sejauh ini lagi mencari kerja pasti ya, karena nggak mau ngapa-ngapain juga, wasting time juga kan, apalagi udah besar juga kan, kayak gitu sih. Paling ya sambil nyari-nyari pengalaman juga. Berarti still menunggu sambil nunggu yang Korea itu ya. Kamu Bener. nunggu apa kan dibalikin ke diri kamu? Iya, tepat balikin ke diri aku juga sih nanti. Kamu Jadi nunggu gitu, ya tetap untuk nunggu. sejauh ini sih Iyalah. belum ada kepikiran ya nanti nextnya bakal kedepannya gimana. Kayak kita go with the flow aja. Oke. Umur kalian berapa sih? Ini berdua kayaknya masih muda-muda banget. Iya, kayaknya kita seumuran deh. Seumuran. Kayaknya kamu seumuran deh sama mamanya. Aku sama mamanya. Kita yang seumuran. Iya benar. Kita seumuran. Oke, Mel umur berapa? 21 tahun. 21. Berarti lahirnya tahun Tahun 1999. 99. Ibu 99. udah di mana, Bu? Udah S2 ya kali ya? Jahat banget. Kayak tua banget ya aku dibikinnya ya, jahat. Oke, Loren. Kalau aku 97, kelahiran 97, jadi 23 tahun sekarang. Masih muda. Masih Ya, muda. ini anak-anak mudanya TV Iya. Riau nih, Benar. ya kan? Ini anak-anak muda berprestasinya TV Riau Betul nih. sekali. Pertanyaan terakhir yang harus dijawab dengan cepat. Apa alasan ingin bergabung menjadi host di TV Riau? Melisa Rahanum. Nambah pengalaman, sama suka di depan kamera. Oke. Terus tertarik emang di dunia jurnalistik sih. Oke. Laurentius Lintang. Nambah pengalaman sih pasti, sama pengen koneksi aja sih. Pengen kenal-kenalan orang-orang yang ada di Pekanbaru, karena kan juga udah lumayan lama di Jakarta kan. Jadi saat sekarang di Pekanbaru ya pengen kenal-kenal aja sama orang-orang Pekanbaru gitu. Oke, thank you untuk kalian Thank berdua. you Sukses buat selalu. kalian berdua. Sukses Karirnya selalu. masih panjang Amin, sekali ya. ya. Oke, nanti kita masih akan ada satu segmen terakhir. Tetap di sini bersama kami di The Yata Show with Grand Suka. Bisa ngobrol, ngobrol, suka-suka. suka-suka.